dari mahasiswa informatika. Nah, selamat datang, dan sebelum kita memulai kegiatan pada agenda, bisa dikatakan sharing knowledge ya, sharing knowledge informatika, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa. Baik, untuk agenda kita pagi hari ini ada 3 narasumber yang luar biasa sekali, sebenarnya 4, tapi nanti menyanyiakan waktu terlalu banyak materinya. Maybe next time kita akan menyiapkan yang lebih banyak lagi, jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Jadi hari ini agenda sharing knowledge informatika itu kita menyiapkan 3 pembicara kondang. Yang pertama, terima kasih atas kehadirannya, yaitu Bapak Muhammad Habibi Eskom MCS. Nanti akan memberikan pemaparan tentang analisis penyebaran informasi di media sosial. Nah, selanjutnya adalah terima kasih atas kehadirannya Ibu Kartika Duyota Kusumanding Tias, SPD MCS, akan memberikan pemaparan tentang model ontologi untuk kontak tracing COVID-19. Dan terima kasih juga kehadirannya Bapak Pujiwinat Cahyo, Eskom MCS, yang akan memberikan pemaparan materi tentang monitoring sebaran hoax di media sosial menggunakan platform Directory atau fact checker. Oke. Tapi sebelumnya, rekan-rekan sekalian, kita seperti yang saya sampaikan tadi, ada pretest. Nah, pretest ini hanya 8 soal, silahkan rekan-rekan bisa kerjakan. Nanti yang terbaik akan dipilih untuk mendapatkan door prize. Silahkan akses untuk pretestnya, ada di chat. Luangkan waktu Anda sekitar 2 menit saja untuk mengerjakan pretest. Silahkan, selain presensi tadi, silahkan Anda luangkan waktunya untuk mengerjakan pretest. Saya rasa ini waktunya 10.12, berarti kita butuh 3 menit ya, 10.15 baru kita akan mulai pemaparan dari narasumber yang pertama kita. Silakan. Kami tunggu pretestnya di sampai 10.15. Siapa cepat, siapa yang terbaik, maka itu akan kita pilih. Kita pilih untuk mendapatkan door prize yang menarik. Apakah paling cantik? Belum tentu, rekan-rekan sekalian ya. Bisa jadi piring cantik atau gelas cantik ya. Nanti hadiahnya apa, door prize-nya apa, nanti akan kita berikan. Masih rahasia. Silakan, rekan-rekan sekalian. Oke, sambil menunggu rekan-rekan sekalian, untuk pemaparan pertama untuk Bapak Muhammad Habibi, mohon dipersiapkan. Saya sedikit menyampaikan tentang background dari Bapak Habibi ini. S1-nya di UIN Sunan Kalijaga, Informatika, dan S2-nya adalah di Ilmu Komputer ya, Pak Habibi ya, kalau tidak salah ya, di S2-nya UGM. Sekarang sedang sebagai dosen di Informatika, jabatannya ini sekarang sebagai pejabat teras ya, tentunya di tingkatan rektorat. Yes, oke. Silakan rekan-rekan, masih ada waktu ya untuk mengerjakan. Saya rasa cukup 5 menit ya, 5 menit saja untuk mengerjakan pretest, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah lama-lama, karena kan hanya 8 soal saja. Saya mau sapa dulu nih Mbak Gamas. Apakah standby Mbak Gamas? Halo Mbak Gamas. Oh, tidak standby ini sepertinya. Yang lainnya, coba ini saya sapa dulu nih. Siapa ini? Oh, ada Hasan. Apakah ada Hasan? Ada Pak, ada Pak. Sudah mengerjakan pretestnya Mas Hasan? Baru masuk Pak, maaf Pak. Baru masuk, oke silahkan. Linknya sudah ada di... Oke, saya kopikan kembali link untuk pretestnya ya rekan-rekan sekalian. Silahkan untuk dicek di chat Anda untuk pretest pada pagi hari ini. Dan ini ada Mas Lintang. Selamat pagi Mas Lintang. Pagi Pak. Sudah mengerjakan pretestnya belum? Baru Pak ini Pak. Baru, oke. Baru ya, siap. Ini ada siapa lagi nih? Door prize-nya nanti dalam bentuk
Oke. Nanti door prize-nya tunggu saja tanggal mainnya ya. Nanti saya akan sampaikan di akhir acara untuk door prize-nya akan kita sampaikan. Siapa yang mendapatkan door prize dan nanti akan menghubungi Nitya. Oke, di sini ada Mas Royhul. Ada Mas Royhul? Standby. Halo. Hadir, Pak. Gimana, sudah mengerjakan pretestnya nih? Baru buka. Baru buka, Lene, baru buka. Oke, silahkan Anda mengerjakan pretestnya sambil mendengarkan pemaparan ya, agar ini waktunya juga tidak terlalu menyita waktu dan agenda kita bisa selesai sesuai dengan jadwalnya. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, untuk pemaparan pertama saya persilahkan kepada Bapak Habibie untuk menyiapkan dan memberikan pemaparan tentang analisis penyebaran informasi di media sosial. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas? Cek. Bisa, bisa. Saya. Gimana Mas Gilang? Ini sorry, mohon maaf. Mas Gilang tadi raise hand. Ada yang bisa dibantu Mas Gilang? Apakah presensinya atau pretestnya? Oke, silakan Pak Bibi dilanjutkan. Siap. Saya share screen dulu. Ya, yang saya share screen sudah kelihatan ya? Sudah terlihat Pak Habibie. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yang mungkin lagi sakit bisa segera disembuhkan, yang mungkin lagi galau bisa kembali senyum bahagia ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis penyebaran informasi di media sosial. Nah, terus Pak, latar belakangnya bagaimana Pak? Nah, jadi ketika nih misalkan teman-teman melihat suatu isu atau suatu berita yang lagi viral, yang lagi viral, pasti ada seseorang di balik data itu, entah kita menyebutnya adalah aktor atau oknum, yang mereka membuat itu menjadi suatu berita yang sangat viral. Nah, jadi ketika kita membahas terkait data dengan di media sosial, pasti ada penyebar pertamanya, ada orang yang tugasnya itu misalkan menjadi buzzer, dan ada orang yang tugasnya hanya menyebarkan sebagai user biasa. Nah, jadi latar belakangnya adalah bagaimana kita mengetahui suatu berita itu dia penyebarannya seperti apa, siapa orang yang pertama kali membuat beritanya, siapa orang yang menyebarkan beritanya, dan siapa yang berinteraksi di dalam suatu berita itu. Nah, jadi latar belakangnya adalah seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, media sosial. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengambil mata kuliah web data extraction dan data mining, mungkin saya pernah membahas terkait dengan kenapa sih kok kita menggunakan data sosial media atau data di media sosial. Karena gini, tanpa kita sadari setiap hari itu kita mengakses yang namanya media sosial, ya kan? Teman-teman setiap hari itu suaranya siapa ya? Lanjut Pak Habibie, sudah kita kondisikan. Siap. Nah, jadi setiap hari teman-teman itu mengakses data di media sosial, data di sosial media. Jadi entah itu cuma mengakses, teman-teman mengunggah konten, terus teman-teman juga komen, reply, like, share, dan sebagainya. Jadi yang teman-teman lakukan adalah tiap hari itu membuat suatu data. Jadi kita secara tidak sengaja, secara tidak sadar itu membuat suatu data di internet atau di sosial media. Nah, berikutnya di sosial
media itu jenis datanya beragam, tergantung dari sosial media mana yang mau kita fokuskan. Contohnya misalkan di TikTok, oh berarti kontennya adalah konten video. Di YouTube adalah kontennya adalah konten video juga misalkan. Terus di Instagram ada konten gambar. Kalau mau mengambil data teksnya juga bisa di bagian captionnya. Terus kemudian di Twitter juga ada data teksnya. Berikutnya di Facebook data teks ada, video ada, gambar ada, tergantung kita mau mengambil datanya itu yang mana. Nah, berikutnya kalau kita lihat berdasarkan dari data bahwa 90% data di internet itu adalah data teks. Jadi sangat melimpahnya data teks yang ada di internet yang membuat kita itu bisa ngapain saja dengan data yang ada di internet. Jadi teman-teman misalkan yang bingung, Pak, nanti saya mau bikin tugas akhir apa ya? Pak, saya mau bikin skripsi apa ya? Jadi yang penting kita punya data, kita mau mengolah datanya seperti apa, tergantung dari kebutuhan kita itu mau seperti apa. Jadi misalkan, oh teman-teman pengen mengakses data dari Facebook. Oh, Facebook itu model datanya kayak gimana? Terus tujuannya kita mau bikin apa sih? Nah jadi nanti kita bisa melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan datanya. Kemudian, setelah ada data di media sosial, langkah berikutnya data yang melimpah itu terus diapakan? Apakah cuma kita lihat, kita scroll yang tiap hari itu kita cuma baca dari pagi sampai malam, bahkan mau tidur pun kita kerjanya cuma scroll HP kan. Nah, jadi kalau misalkan data di Twitter, data di Facebook itu cuma misalkan 1 tweet, 2 tweet, itu tidak bisa kita olah. Tapi kalau misalkan nih, teman-teman mengumpulkan data dengan tema yang sama, misalkan dengan tema COVID misalkan. Nah, kumpulan data terkait dengan COVID itu banyak. Nah, kumpulan data itu yang nanti bisa kita lakukan analisis. Jadi data di media sosial yang sifatnya banyak itu yang dapat kita lakukan analisis. Nah, tujuannya apa adalah? Tujuannya adalah untuk kita mendapatkan informasi yang sangat berguna, yang memiliki wawasan, yang nanti dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi data di sosial media itu dapat digunakan sebagai data pendukung kalau misalkan kita mau melakukan pengambilan keputusan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya misalkan yang pertama ini. Kumpulan opini pelanggan untuk mendukung aktivitas pemasaran dan layanan pelanggan. Misalnya nih, teman-teman bikin suatu produk. Jadi misalkan ada yang lagi usaha bikin basreng, bakso goreng pedas. Terus teman-teman jual. Berikutnya teman-teman pengen tahu respon pelanggan terkait dengan basreng yang kita jual itu seperti apa. Dengan cara apa? Nah, biasanya masyarakat itu akan melakukan semacam komplain atau opini itu biasanya di sosial media, entah itu misalkan melalui dia bikin video di YouTube, di TikTok dan sebagainya, atau bahkan di Twitter, nge-tweet. Nah, jadi dengan adanya data di sosial media, sebenarnya kita dapat melakukan analisis dengan data tersebut yang fungsinya adalah dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Nah, kemudian anatomi data sosial media itu seperti apa, Pak? Nah, secara umum, ketika kita berbicara masalah data di sosial media, fitur basicnya adalah yang pertama, kita dapat tahu suatu postingan itu kapan di-post. Yang nge-post itu siapa? Engagement-nya berapa, Pak? Engagement itu kayak gimana? Jadi misalkan yang nge-like itu berapa, yang dislike itu berapa, yang nge-share itu berapa. Terus contohnya lagi kalau misalkan teman-teman posting di
di Instagram atau di Twitter, pasti dia ada geolocation-nya, dia posting di mana. Kemudian fitur yang lebih advance lagi, misalkan ketika kita berbicara masalah konten, entah konten di portal berita online atau konten di Twitter, jadi di dalam konten yang kita posting biasanya dia akan mengandung yang namanya entity atau entitas atau objek. Contoh entity itu apa, Pak? Biasanya bisa nama orang, nama organisasi, berikutnya nama produk. Nah, itu adalah entity. Berikutnya dia akan mengandung event, kejadian apa yang dibahas. Terus dia akan mengandung sentimen. Oh, ketika orang nge-tweet itu dia mengungkapkan perasaan apa di tweetnya. Apakah dia itu sedang galau, atau dia itu sedang gembira, atau sedang patah hati, dan sebagainya. Jadi biasanya ketika orang ngepost, dia akan mengungkapkan perasaannya pada saat itu. Ada kan misalkan orang-orang yang dia posting sesuatu pasti dalam kondisi yang dapat dibaca. Misalkan, oh kalau kata-katanya itu misalkan positif, berarti dia lagi bahagia. Oh kalau kata-katanya itu misalkan dia agak-agak sendu, oh berarti ini pasti lagi galau. Nah, jadi kita dapat melihat karakteristik postingan itu juga dari sentimennya itu. Nah, kemudian tipe dari apa saja yang dapat kita lakukan analitik di dalam data sosial media. Jadi, secara umum yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah exploratory, analitik, kemudian konten analitik, dan social network analitik. Nah, saya bahas secara umum dulu. Nah, nanti yang kita bahas adalah di poin yang ketiga, social network analitik. Nah, Pak, kalau exploratory analitik itu yang seperti apa? Kalau exploratory analitik adalah analitik yang dia lebih ke basic fiturnya tadi. Jadi misalkan kita mau mengetahui berapa sih engagement-nya, tweet yang paling banyak disuka itu tweet yang mana, tweet yang paling banyak di retweet itu yang mana, misalkan video yang paling banyak dislike-nya yang mana, yang viewers-nya paling banyak yang mana. Nah, itu adalah contoh dari exploratory. Jadi berdasarkan data intensitasnya. Kemudian kalau konten analitik itu lebih ke analitik yang dia ke kontennya. Pak, konten itu apa? Konten itu misalkan gini, kalau kita berbicara masalah tweet, berarti isi tweetnya. Kalau kita berbicara masalah Instagram, berarti bisa isi gambarnya. Gambarnya itu membicarakan apa, atau caption dari gambarnya itu apa. Kalau kita berbicara masalah video, berarti video itu isinya apa. Nah, itu adalah kontennya. Kemudian yang ketiga adalah social network analitik. Berarti lebih ke bagaimana menggambarkan suatu relasi antar aktor, antar pengguna yang ada di dalam sosial media. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ketika orang itu dia ngepost, pasti dia punya followers. Nah, mungkin followers-nya itu yang dia nge-share ke orang lagi, di-share lagi ke orang lagi, di-retweet. Nah, jadi dia akan membentuk suatu graf, suatu jaringan yang kalau dilihat, itu dia akan membentuk yang namanya social network analysis. Jadi nanti bakal kelihatan siapa yang ngeposting pertama, yang nge-share itu siapa. Nah, nanti akan kelihatan jaringannya atau networknya. Nah, yang akan kita bahas adalah hanya poin yang ketiga terkait dengan social network analitik atau analisis. Nah, SNA atau social network analysis adalah suatu teknik yang digunakan ketika kita mau melakukan analisis hubungan atau interaksi antar individu di dalam suatu kelompok jaringan.
Nah, kelompok jaringan yang dimaksud itu apa, Pak? Contohnya misalkan bisa di dalam suatu kelompok jaringan sosial media, atau bisa di dalam suatu kelompok jaringan misalkan perkantoran, atau misalkan dapat di suatu jaringan misalkan di permainan sepak bola. Pak, kok bisa di permainan sepak bola itu kok ada social network-nya? Nah, kalau teman-teman pahami, contohnya teman-teman pengen tahu siapa sih pemain yang dia itu yang memegang bolanya itu paling lama, umpan baliknya itu ke siapa saja. Dengan cara adalah kita akan mengetahui dari, oh si pemain A itu dia ngoper kemana, umpan baliknya kemana. Nah nanti akan membentuk suatu jaringan, dapat diketahui pemain yang dia aktif main dan dia yang tidak dapat bola. Jadi social network itu dapat diaplikasikan kemana aja, tergantung dari kita mau menganalisis apa. Nah, kalau yang di sini kita implementasikan ke data sosial media. Nah, berikutnya di social network, data yang dipakai adalah yang pertama adalah aktor. Aktor itu dia kalau di data sosial media dia bisa berupa suatu akun atau bisa misalkan suatu organisasi atau bisa perorangan individu. Nah, berikutnya yang kedua adalah age. Age itu diwakilkan dengan garis yang dia berupa relasi. Jadi kalau teman-teman lihat, untuk simbolnya adalah seperti ini. Jadi yang bulat-bulat itu adalah node-nya, aktornya. Kemudian yang garis itu adalah relasinya. Nah, untuk relasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah directed dan indirect. Kalau yang indirect berarti yang tidak ada panahnya. Kita tidak tahu siapa pengirimnya, siapa penerimanya. Contohnya kalau misalkan seorang pemain bola, dia akan mengoper bola, maka dia bakal kelihatan siapa yang mengirimkan bola, siapa yang menerima bola. Berarti itu bisa dibuat yang namanya directed. Contohnya lagi misalkan ketika seseorang itu nge-share suatu tweet di sosial media, maka akan kelihatan dia nge-share-nya ke siapa, followers-nya siapa. Nah, berarti kita dapat tahu penerimanya siapa, sendernya, dan receiver-nya itu siapa. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya binary dan value. Kalau binary berarti kalau ada garisnya berarti dia punya relasi. Kalau tidak ada garisnya berarti dia tidak ada relasi. Contohnya misalkan A ke B itu dia ada relasi, berarti ada garisnya. A ke C itu tidak ada garisnya. Nah, kalau yang valued, yang ada nilainya, contohnya adalah yang ada angkanya. Contohnya misalkan A ke B itu ada satu frekuensi. Jadi B ke C berarti ada 3 kali hubungan relasi. Entah B ke C, entah C ke B, entah B ke C lagi. Pokoknya terdapat 3 kali relasi antara B ke C dan sebagainya. Nah, contoh yang paling bawah berarti kalau panahnya tipis, berarti misalkan relasinya kecil. Kalau panahnya itu agak tebal, berarti relasinya agak medium lah. Kalau misalkan dia paling tebal, berarti frekuensi relasinya tinggi. Nah, jadi contoh penggambarannya seperti ini. Kemudian, nah, cara menghitung
keterkaitan antar relasinya. Pak, menghitungnya seperti apa? Contohnya misalnya gini. Di sini itu ada network antara 5 node atau 5 aktor, yaitu A, B, C, D, sama E. Berarti dibuatkan metrik, berarti aktor yang terlibat itu ada 5. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Nah, yang directed juga sama, A, B, C, D, E. Perbedaannya yang directed itu berarti kita tahu bahwa hubungannya itu A ke B, B juga ke A. Kalau yang undirect berarti A sama B cuma ada hubungan saja, tapi tidak tahu sendernya siapa, receiver-nya itu siapa. Nah, buat menghitung jumlah relasinya, contohnya kayak gini misalkan. A ke B berarti A itu ke A itu 0, terus A ke B itu dikasih nilai 1, berarti hubungannya adalah 1. Ke C itu nggak ada, yang langsung, terus yang ke D nggak ada, yang ke E nggak ada. Yang B juga sama, B ke A ada 1, B ke B nggak ada, B ke C ada 1, dan seterusnya sampai semua node ini dia sudah dicek. Oh, relasinya kemana? Kemudian contoh yang directed. Jadi misalkan A ke B dengan B ke A itu dia punya punya nilai yang berbeda. A ke A nggak ada, A ke B ada 1. Berikutnya B ke A ada 1. Pak, bedanya dengan yang di sini gimana? Sama, cuma perbedaannya adalah apakah ada data yang dia bolak-balik directnya. Nah, yang membedakan adalah di bagian D. Di bagian D. Kalau teman-teman lihat, yang di sini, D-nya itu dia ada hubungan ke C sama ke E. Padahal di sini, D itu dia sebagai penerima. Dia tidak mengeluarkan data. Berarti D itu menerima informasi dari C, dan D menerima informasi dari E. Berarti hasilnya itu berbeda antara undirect dengan directed. Berikutnya, setelah kita dapat metriknya adalah kita lihat tingkat kedekatannya. Berarti dengan cara dari metrik ini kita buat apa ya namanya? Kombinasinya. Berarti A, B. Terus yang di sini B ke A ke C. Ini kan B, A, C. C, B, D, E. Terus setelah ini kita cek kombinasinya ada berapa network. Jadi ini yang nanti akan digunakan dalam perhitungannya. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari social network analysis. Nah, Pak, cluster node itu apa, Pak? Jadi cluster node itu adalah suatu kelompok data yang dia mewakili suatu jaringan terkait dengan data tertentu. Contohnya misalkan ini, teman-teman lihat yang warna orange dengan yang warna ungu dan yang warna hijau. Dia satu kesatuan jaringan, tapi di sini ada subnya. Oh, misalkan yang warna orange itu dia membahas terkait dengan data apa. Yang warna ungu dia membahas terkait dengan data apa. Jadi dia adalah cluster node. Berarti dia sekelompok data yang pembahasannya itu sebenarnya berbeda dengan kelompok data yang lain. Tapi dia masih ada hubungannya. Nah, setiap node dia memiliki bobot tertentu. Jadi kalau teman-teman lihat, node-nya ini semakin besar node-nya, berarti aktor itu semakin berpengaruh di dalam suatu jaringan. Jadi dia memiliki bobot. Kemudian yang ketiga, aktor itu dia punya centrality. Centrality itu adalah nilai derajat kepentingan di dalam suatu network.
Nah, seperti apa kita akan bahas. Nah, centrality itu secara konsep itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya degree centrality, ada yang namanya closeness centrality, sama betweenness centrality. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah degree centrality. Pak, degree centrality itu apa? Jadi degree centrality itu secara gampangnya adalah merupakan ukuran jumlah edge yang terkoneksi pada suatu node yang mewakili interaksi. Semakin node-nya itu banyak interaksinya, berarti orang itu semakin penting, orang itu semakin populer. Jadi ketika kita membuat suatu jaringan, kok dia sebagai pusat, interaksinya banyak, berarti dia orang yang terpenting di dalam situ. Berarti dia sebagai aktor utama, degree centrality-nya. Contohnya kayak gimana, Pak? Contohnya misalkan, ketika seseorang nge-tweet, terus followers-nya banyak, berarti dia menyebarkannya lebih banyak. Berarti apakah cuma dihitung dari followers-nya saja, Pak? Enggak. Nanti akan kita lihat, oh, jumlah share-nya berapa? Jumlah retweet-nya berapa misalkan? Jumlah yang nge-like berapa? Kadang ada followers yang dia cuma ngelihat, tapi tidak merespon dengan apa yang diposting. Jadi degree centrality ini adalah tingkat popularitas dari seorang aktor utama dalam suatu penyebaran informasi. Kemudian yang kedua adalah closeness centrality. Pak, closeness centrality itu yang seperti apa? Jadi kalau closeness centrality dia menggambarkan kecepatan dalam penyebaran informasi. Jadi kalau misalnya kita cek node mana yang kalau kita kasih informasi, dia akan menyebarkan informasi ke dalam suatu jaringan, jangkauannya paling cepat. Jangkauannya paling cepat. Contohnya misalkan node misalkan yang di sini send. Nah, send ini kalau kita kasih informasi, dia akan lebih cepat untuk menginformasikan ke dalam suatu grup. Karena jangkauannya banyak, lebih cepat dalam mentransformasikan suatu data. Berbeda dengan misalkan list. List ini dia cuma ke Emma, ke Sen, sama ke Ellen. Contohnya. Kalau ke Sen berarti dia ke Liz, ke Emma, ke Jill, ke John, ke Leah. Nah, berarti jangkauannya banyak. Berarti dia akan cepat dalam mentransformasikan suatu informasi. Kemudian yang terakhir adalah betweenness. Pak, kalau betweenness itu apa? Nah, perbedaannya betweenness itu adalah perantara. Berarti siapakah yang dapat menjangkau informasi itu secara lebih luas. Jadi contohnya misalkan yang di sini node A itu kalau kita kasih informasi, dia dapat menjangkau beberapa klaster sekaligus. Klaster C, klaster B, dan klaster D. Jadi ketika kita kasih informasi, dia dapat menjangkau kelompok yang A, kelompok yang B, kelompok yang C. Karena A itu perantaranya, jembatannya. Kalau A tidak dapat informasi misalkan, berarti C dan D ini mungkin dapat informasinya akan lama. Jangkauannya akan banyak step. Nah, jadi A ini adalah betweenness centrality. Berarti yang jangkauannya luas, yang dia sebagai betweenness, yang sebagai perantara. Nah, berikutnya terus yang paling gampang untuk menandai degree closeness sama betweenness apa, Pak? Nah, degree itu biasanya most friend, most popular person. Jadi orang yang di dalam satu kelompok itu yang dia banyak temennya, yang dia yang sangat terkenal. Contohnya misalnya gini, teman-teman mau memposting sesuatu di dalam suatu grup. Terus pilih siapa di grup Anda itu yang
misalkan yang paling populer, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling banyak temennya. Itu dititipkan. Oh, minta tolong dipostingkan dong. Pasti banyak yang baca. Nah, jadi biasanya degree centrality itu yang seperti itu. Kemudian closeness centrality. Berarti seberapa cepat orang ini dapat menjangkau semua orang di jaringan. Berarti kalau misalkan kita mau menyebarkan suatu informasi, berarti pilih orang yang cekatan, yang dia itu misalkan jangkauannya juga banyak, cuma yang dia punya koneksi ke banyak orang di dalam satu cluster itu, di dalam satu jaringan. Kemudian betweenness itu misalkan teman-teman mau minta mempostingkan suatu informasi, cari teman yang misalkan gini, dia ikut banyak organisasi, di organisasi A, organisasi B, UKM A, UKM B. Kalau kita posting ke dia, maka organisasi yang dia ikutin pasti akan tahu. Nah, itu adalah betweenness yang dia sebagai perantaranya. Nah, berikutnya ini juga hampir sama. Berikutnya tools yang digunakan. Jadi tools yang digunakan dalam pembuatan sosial media analitik itu ada banyak sekali. Tapi yang biasanya sering digunakan adalah yang ini. Jadi contohnya kalau teman-teman itu menggunakan bahasa pemrograman, nanti bisa menggunakan Pandas, Gensim, Scrappy, Bokeh, sklearn, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan desktop dan yang tinggal klik-klik nanti bisa menggunakan Octoparse, NVivo, Gephi, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tools yang dia memang harus coding, dan ada beberapa tools yang dia tinggal klik-klik, tinggal kita masukkan datanya sudah jadi. Kemudian, nah, sampai di penghujung, jadi Pak Habibie emangnya pernah melakukan apa? Penelitian apa yang terkait dengan SNA, Social Network Analysis. Nah, yang pertama adalah saya pernah membuat penelitian dengan Pak Dana sama Pak Rifki terkait dengan hashtag Analysis of Indonesian COVID-19 tweet using social network analysis. Jadi yang kami lakukan adalah kami mengambil data dari Twitter dengan hashtagnya COVID-19. Berikutnya yang kami lakukan adalah melihat keterkaitan hashtag mana yang paling berpengaruh di dalam penyebaran berita di Twitter yang terkait dengan COVID-19. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, jadi dari hashtag COVID-19 itu, hashtag yang paling banyak digunakan adalah hashtag Corona, hashtag di rumah aja, hashtag virus Corona. Jadi, ketika orang itu posting hashtag COVID-19, biasanya dia akan memposting dengan hashtag apa. Dan hashtag mana saja yang dia paling populer. Nah, berarti itu yang akan muncul. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian yang saya buat dengan Pak Cahyo yang sudah terbit bulan November kemarin dengan judul Social Network Analysis Identifying Influencer in the COVID-19 Vaccination Discussion on Twitter. Jadi kalau ini adalah data di Twitter terkait dengan vaksinasi COVID, dan kita mau mengetahui aktornya siapa saja atau orang yang berpengaruh di dalam penyebaran berita terkait dengan vaksinasi COVID di Indonesia. Oh, kalau orang itu posting terkait dengan vaksinasi, yang paling banyak di share, yang paling banyak di retweet itu aktornya siapa saja sih, dan sebagainya. Nah,
hasilnya Pak Bibi adalah mengingatkan 10 menit Oh, lagi iya. ya Pak Bibi. Oh, siap Pak. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi di penelitian ini itu kita bedakan antara tweet yang dia memention orang dengan tweet yang dia nge-retweet. Karena pola interaksinya berbeda. Jadi ketika seseorang itu nge-retweet, berarti dia bukan postingan asli. Berarti seseorang nge-share informasi dari orang lain. Tapi kalau dia mention, kadang itu adalah tweet asli. Jadi dia nge-tweet dan mention orang. Tapi ada juga yang dia nge-retweet dan mention orang. Nah, di penelitian ini itu kami bagi antara tweet yang sifatnya mention dan tweet yang sifatnya retweet. Dan hasilnya adalah bahwa aktor-aktor yang sangat berpengaruh di dalam penyebaran berita COVID-19 terkait dengan vaksinasi adalah akun-akun resmi organisasi pemerintah, misalkan Kemenkes, TNI, dan sebagainya. Nah, kenapa akun itu dianggap penting? Karena akun tersebut dapat meminimalkan berita hoak terkait dengan vaksinasi. Jadi ketika yang ngepost itu misalkan Kemenkes, jadi hoaxnya itu akan diminimalisir. Orang akan percaya, oh itu yang ngepost adalah akun resmi pemerintah. Oh itu akun resminya TNI. Berarti akan kelihatan bahwa itu bukan data hoax. Nah, terkait dengan hoax nanti bisa disampaikan sama Pak Cahyo yang akan membahas terkait dengan sosial media dengan data hoax. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan ternyata sudah 30 menit, waktunya cepat banget. Mungkin itu Baik. Pak Andika. Ya, terima kasih Pak Habibie, luar biasa sekali. Ini mungkin rekan-rekan sekalian tadi ada yang menyimak dan mencatat. Jika ada pertanyaan, kita tahan dulu karena ini pemateri yang kedua ini erat kaitannya juga, berhubungan juga dengan materi yang pertama, berkaitan dengan hoax yang tadi disampaikan oleh Pak Habibie. Oke, bagi yang rekan-rekan yang punya pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu, disimpan dulu. Ingat, kita akan lanjut dari podcast tentunya. Untuk menyingkat waktu, tentu saja pertanyaan di materi khusus untuk media sosial ini yang berkaitan dengan analisis penyebaran informasi dan monitoring sebaran hoax ini kan agak sedikit bersinggungan ya. Jadi untuk materi berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Puji Winar Cahyo untuk menyampaikan pemaparannya. Halo Pak Puji, Pak Cahyo. Oke, halo. Oke, silakan. Bisa dilihat ya? Sip, sudah. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andika selaku MC dan moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Kemudian ada Pak Rifki, kemudian ada Pak Andika, Pak Bibi dan juga Bu Tika, dan juga peserta ya pengabdian masyarakat pada pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini tadi sudah dijelaskan ya mengenai SNA ya itu. Harapan saya ini mahasiswa informatika itu banyak yang melihat tadi penjelasan dari Pak Habibie. Karena penjelasannya cukup singkat dan itu lumayan padat ya itu tadi ya. Kita bisa dijelaskan mengenai SNA itu apa, terus kemudian caranya itu membuat itu kayak gimana itu kelihatan juga. Terus untuk yang saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai monitoring sebaran hoax di media online. Sebenarnya media online ya, saya tidak menyasar salah satu media sosial ataupun yang lain kayak gitu, nanti biar secara umum gitu. Kaitannya seperti itu. Nah, untuk saat ini apakah teman-teman sudah paham hoax itu seperti apa itu? Kalau materi dari saya ini agak ringan ya, jadi teman-teman terus kemudian nanti tidak perlu mengerutkan dahi ataupun kening ya. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas silakan bisa ditanyakan. Oke, yang pertama seperti ini. Nah, ternyata propaganda, hoax, dan macam-macam lah. Itu ternyata sudah ada sejak lama. Dan itu merupakan bagian dari seni berkomunikasi tentunya. Jadi memang sudah ada sejak lama. Itu. Saya mengambil 3 contoh ini. Sebenarnya ada banyak sih. Tapi saya ambil 3 contoh. Yang pertama antara Mark Antony itu
dengan siapa? Dengan Octavian itu. Kalau teman-teman sering baca kayak novel-novel Yunani kuno, Romawi dan sebagainya kayak gitu akan kelihatan nanti di situ. Itu perebutan kekuasaan antara si Octavian dan Antony itu. Dia ingin menggantikan ya tahta tertinggi di Romawi itu. Si Antony itu ternyata membuat reputasi si Octavian itu turun kayak gitu. Dengan apa? Ternyata menuliskan di atas koin itu, kemudian menyebarkan ke masyarakat, kemudian ke dalam istana itu, si Octavian tuh orangnya suka main cewek kayak gitu yang pertama. Terus yang kedua pemabuk kayak gitu. Yang ketiga apa? Oh ternyata dia itu seorang boneka. Jadi kalau teman-teman sering dengar Cleopatra dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu Octavian itu dianggap sebagai bonekanya Cleopatra. Jadi apa-apa yang ingin dilakukan itu lewat Octavian ini tadi. Kemudian yang selanjutnya itu di tahun 1450 itu melalui Gutenberg Printing Press ya itu ya. Itu pertama kali ada mesin printing kalau yang saya ambil sumbernya dari itu ada kelihatan A Short Guide to History of Fake News itu. Jadi ada mesin printing pertama kali ya yang memang mencetak itu, memproduksi entah itu cerita, kemudian entah itu sebuah berita maupun yang lain. Jadi pada saat 1450 itu sudah mulai tersebar informasi itu melalui mesin printing kayak gitu. Nah, kemudian dilanjutkan di tahun 1835. Itu The Great Moon Hoax kayak gitu. Ternyata di situ ada cerita secara fiksi itu yang menyebutkan bahwa di bulan itu sudah ada kehidupan. Di dalamnya itu ada apa saja? Ternyata ada manusia kelelawar, kemudian ada unicorn kayak gitu. Yang sampai saat ini orang-orang itu masih meyakini ya, bukan meyakini kayak di film-film fiksi itu, oh ternyata ada unicorn tuh di bulan sedang terbang ataupun apa kayak gitu. Nah, mulai saat itu kemudian informasi-informasi atau misinformasi, kemudian false informasi itu mulai berkembang kayak gitu. Sebenarnya di luar itu kita juga bisa menarik ya kalau teman-teman beragama Islam dan sebagainya dulu kemungkinan itu kaitannya saat Adam dan Hawa di surga itu kemudian dibujuk oleh setan untuk memakan buah holdi kayak gitu. Nah, itu bahwa ini nanti kamu bisa kekal loh di dalamnya kalau makan itu. Padahal kan itu dilarang ya, sudah dilarang, jangan dimakan, jangan didekati maksudnya. Tapi malah dimakan kayak gitu. Nah, itu udah dibelokkan ya informasi yang sekiranya orang itu pertama itu percaya, kemudian dibelokkan menjadi oh seperti itu toh nanti saya bisa kekal di situ, saya akan makan kayak gitu. Nah, itu. Dari sumber-sumber ini berarti kita sudah paham ternyata false information itu memang sudah ada sejak lama kayak gitu. Bukan baru-baru ini kayak gitu. Bisa tersebar karena apa? Karena tadi ada beberapa media yang bisa memfasilitasi itu, entah itu dari percetakan, kemudian media secara teknologi, media secara lisan, ataupun yang lain lah kayak gitu. Seperti itu. Terus kemudian seperti ini. Nah, ternyata false information itu adalah bisa bentuk berita, cerita, hoax yang memang diciptakan dengan cara sengaja ya. Tujuannya untuk apa itu? Untuk misinformasi atau membelokkan informasi atau memanipulasi informasi. Setelah itu untuk apa lagi? Untuk menipu si pembacanya kayak gitu. False information di sini kita pahami informasi palsu ya, bukan informasi yang salah ya, itu tanda kutip. Ini ada informasi palsu, bukan salah. Kalau salah kan biasanya orang itu bisa menyampaikan informasi tapi memang informasi itu tersampaikan gimana ya? Kalau palsu kan tujuannya untuk membohongi pembacanya. Kalau salah itu kan belum tentu membohongi kayak gitu. Jadi yang kita bahas di sini nanti memang itu adalah informasi secara palsu itu tadi. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ada beberapa capture atau tangkapan layar yang saya ambil dari Twitter tentunya ya, di Twitter.
Itu ada hoax penerima vaksin COVID-19 lebih mudah terinfeksi Omikron dibandingkan non-vaksin, kayak gitu. Seperti itu. Ternyata ada tangkapan layar yang orang itu menyebarkan seperti itu, dan setelah dirunut ke dalamnya itu ternyata tidak, gitu loh. Gitu. Dia menyebutkan bahwa 76% orang yang dengan vaksin Pfizer, kemudian 39% dengan Moderna itu lebih rentan terkena Omikron daripada orang yang tidak vaksin, kayak gitu loh. Nah, itu padahal tidak, itu setelah kita rujuk ke dalam, kemudian dari penjelasan ikatan dokter dan sebagainya, itu tidak seperti itu. Kemudian ada lagi Delmicron varian baru corona gabungan Delta Omikron. Nah, itu nggak yakin kalau Delmicron belum sampai Indonesia, kayak gitu. Nah, ini agak aneh lagi nih. Seolah-olah orang itu tuh paham apa itu Delmicron, gitu. Kemudian nggak yakin kalau Delmicron. Nah, itu belum tentu dia paham, kemudian menyampaikan informasi yang sekiranya seolah-olah itu informasi itu memang ada, kayak gitu loh. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara itu. Gitu. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini dalam bahasa Yunani artinya Omikron itu adalah akhir zaman. Nah, dikait-kaitkan kayak itu. Ada Omi, Omni, Omega, Kron, Kronos, Thanos dan sebagainya, kayak gitu. Kemarin ada Avenger ya, Endgame kayak itu judulnya. Nah, itu dikait-kaitkan kayak gitu. Itu Kron berarti Omikron kayak gitu, atau Thanos dan sebagainya. Sudah kurang pas itu. Ini sekedar juk ya, kemudian sekedar juk aja, Sound Caldwell itu sekedar memberikan juk, tapi biasanya orang yang tidak paham mengenai teknologi, apalagi tidak paham atau tidak tahu perkembangan mengenai film, itu kemudian menangkap secara mentah ya, atau setengah mateng lah kayak gitu. Oh ternyata ini seperti ini ya itu. Ternyata adalah akhir dari zaman gitu. Sebenarnya enggak kayak gitu. Terus kemudian ada jasa dan biaya pembuatan SIM online gitu. Ternyata di Facebook ada sebaran mengenai jasa pembuatan SIM online A, B dan C kayak gitu. Dengan harga yang macam-macam ya. SIM A 600, SIM C 400, SIM B dan sebagainya segitu harganya. Ini dianggap oleh oleh kepolisian itu merupakan hoax kayak gitu. Padahal ini apa? Ini adalah merupakan jasa, kemungkinan mereka jadi maklar ya itu ya. Nah, kalau seumpama SIM C itu bayarnya pajaknya itu kemungkinan 100.000, ternyata maklarnya itu biayanya 300.000 kayak gitu. Tapi dianggap oleh kepolisian ini adalah hoax kayak gitu. Kemudian mereka ingin meluruskan bahwa harganya itu tidak kayak gitu. Untuk apa? Ya tadi, kalau ada orang yang setengah mateng memahami info, takutnya memahami dengan cara yang secara fix beneran gitu loh, memang udah ditetapkan seperti itu, padahal enggak gitu. Nah itu hal-hal seperti ini yang wajib kita bisa membedakan gitu loh, kita waspadai gitu. Yang mana ini, apakah ini secara joke gitu, ataukah ini orang yang nggak paham, ataukah ini tujuannya untuk menjatuhkan dan sebagainya. Nanti kita harus tahu satu persatu. Nah kemudian mengapa hoax itu diciptakan atau false information itu diciptakan atau informasi palsu itu diciptakan dari sejak zaman Romawi ya itu, kemudian sampai saat ini itu, kenapa kok itu tuh ada, kemudian untuk apa toh gitu. Pertama bisa karena misleading gitu, atau ingin menjatuhkan tadi ya, terus kemudian ingin mendulang cuan atau mendulang uang ya itu ya gitu. Kemudian merubah perspektif terhadap tokoh kayak itu bisa, atau terhadap sebuah fakta yang sudah benar itu kemudian dibalikkan lagi, atau membuat orang-orang itu jadi kayak teroris itu loh, jadi kayak menerima berita yang nanti jadi propaganda itu, jadi pertanyaan di situ, benarkah ini terjadi atau tidak kayak gitu. Makanya false information itu diciptakan. Terus kemudian, nah ini, sebelumnya teman-teman apakah paham dari tipe atau karakteristik dari hoax itu sendiri itu? Atau taunya hanya itu hoax, oh ini bukan. Padahal yang itu benar-benar hoax, tapi tidak disebut hoax kayak gitu. Itu. Atau yang lain gitu.
atau yang ini bukan hoax, masukkan ke hoax kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya dari situ nanti kita bisa analisis ya secara detail ya, yang mana gitu. Nah, untuk saat ini sudah ada yang namanya masyarakat anti fitnah di Indonesia, itu namanya komunitas Mavindo itu. Nah, saya mengambil karakteristik atau tipe-tipe hoax itu dari situ, dari Mavindo itu. Jadi yang pertama ada satir atau parodi. Jadi berita yang memang dibuat itu untuk mengecoh ya, tapi tujuannya untuk menyindir kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misal kok lihat di sosial media maupun di berita yang lain itu kok ada kayak sindiran-sindiran kayak gitu loh terhadap tokoh maupun yang lain, nah itu bisa nanti dimasukkan dalam parodi. Kemudian false connection itu isi dari berita dan judulnya itu tidak sesuai nantinya. Kemudian ada false context, itu ada konteks yang itu hampir sama, tujuannya untuk nanti orang yang membaca berita itu mengasumsikan bahwa itu yang terjadi. Nah, itu. Nanti kita bahas lebih detail untuk jelasnya. Ada misleading content, itu adalah konten atau isi dari berita yang memang kemudian dipelintir ya, atau dibuat, dikemas sedemikian rupa yang sekiranya tujuannya untuk menjatuhkan gitu. Jadi ingin menjatuhkan entah itu tokoh maupun yang lain. Kemudian imposter content itu adalah tokoh yang punya kewenangan atau tokoh publik itu dicatut namanya, digunakan untuk apa? Ya macam-macam. Itu semisal digunakan untuk membuat kebijakan atau digunakan untuk sekiranya sebuah himbauan ataupun yang lain kayak gitu. Terus kemudian lagi ada yang namanya manipulated content, konten yang memang dirubah ya, kemudian tujuannya untuk mengecoh kayak gitu. Konten yang sudah ada kemudian dirubah. Kemudian ada fabricated content, yaitu 100% konten palsu, yang memang itu tidak ada kemudian diada-adakan. Memang karakteristik di sini ketujuh-tujuhnya itu tipis ya bedanya ya. Nah, itu. Dan berita atau hoax, berita hoax tadi ya, itu kemungkinan bisa masuk dalam 1 atau 2 kategori. Jadi teman-teman mulai bisa membedakan untuk saat ini. Kalau sebelumnya kok, oh ini hoax. Nah, untuk saat ini, nah udah tahu ternyata hoax yang mana nih. Oh ternyata ini hanya jokes parodi nih. Atau hoax, oh ternyata ini tujuannya menjatuhkan. Tidak benar ini, misleading content berarti. Kayak gitu. Nanti udah tahu nih kaitannya dari beberapa tipe-tipe hoax tadi ya. Nah, contohnya ini adalah parodi. Tujuannya ternyata siapa? Dia mengarah ke penggunaan APBD kayak gitu. Dikaitkan dengan apa? Dengan MotoGP Mandalika gitu. Tiket di Mandalika itu ternyata ludes terjual. Padahal kalau di cross check tidak itu. Masih ada. Kemudian dikaitkan nih dengan apa? Dengan Formula E di Jakarta kayak itu. Ternyata dikaitkan dengan itu membuat opininya itu seolah-olah biaya yang digunakan untuk Grand Prix di Jakarta itu menggunakan anggaran APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Gitu. Ternyata ketua panitia menjelaskan tidak menggunakan itu, melainkan menggunakan dana dari sponsor. Nah, ini dia mencoba menyindir APBD sebenarnya, tapi kok tidak pas. Nah, setelah diklarifikasi ternyata tidak kayak gitu. Ini sindiran tadi ya. Terus kemudian ya ini false connection ini, informasi palsu ini. Nah, ini saya sering lihat seperti ini, sebuah insiden luar biasa. Terutama di Instagram ya, itu. Ada obat pemutih tanpa suntik kimia atau diet alami 1 minggu kayak gitu. Itu di Instagram itu sering kayak gitu. Padahal itu bukan gitu. Padahal itu adalah kontennya itu ternyata itu adalah Jasmine Aulia, itu mahasiswa kalau nggak salah dari Undip itu. Dia itu memenangkan pitching deck ya atau Investor Day 2019 di Thailand itu dengan mengusung judulnya itu Visco Box, yaitu alat pendingin untuk ikan gitu. Jadi itu bukan obat kecantikan pemutih gitu. Tapi itu alat pendingin ikan gitu. Jangan sampai keliru ya itu ya. Jadi dari isinya, judulnya itu sekiranya kok bagus ya ini.
Tuh, kalau wanita itu biasanya, oh ini pemutih nih, bagaimana bisa cepat putih atau yang lain kayak gitu. Biasanya kan mengenai seperti itu, atau cowok yang sekiranya pengen putih ya kayak gitu, atau yang lain kayak tahu-tahu apa namanya berita seperti itu dengan sangat cepat tanpa ada effort yang tinggi, kemudian ya sudah dia pasti akan tertarik untuk membaca. Setelah dilihat ternyata konten di dalamnya itu bukan itu, palsu kayak itu gitu. Nah, itu ternyata kita harus bisa apa namanya membedakan ya yang mana yang benar, kemudian yang mana yang memang bukan berita yang benar itu tadi. Kemudian ada yang namanya false context. Nah, dulu sempat ada berita tersebar mengenai OVO, OVO Finance gitu. Itu OVO kaitannya dengan apa? Dengan wallet ya. Kalau teman-teman sering menggunakan Grab ataupun yang lain kemarin, mungkin kalau tidak ada klarifikasi seperti ini itu agak agak ketar-ketir ya kalau misalnya punya saldo OVO banyak itu di walletnya itu. Ternyata OVO Finance yang ditutup oleh OJK itu. Mengenai apa? Itu multi finance ya, mengenai pembayaran ya, pembiayaan itu, bukan merupakan uang digital ya. Itu. Jadi jangan khawatir kalau misal ada berita yang sekiranya kok memang hampir serpet-serpet itu sama, itu kita cari ya, klarifikasinya. Oh ternyata ini bukan nih, OVO yang disebut itu bukanlah OVO uang digital ya, atau wallet digital itu ya. Itu. Jadi persepsinya itu hampir sama namanya, OVO dengan OVO. Gitu. Tapi konteksnya itu pembahasannya itu beda. Yang pertama mengenai multi finance, yang kedua itu mengenai digital money itu tadi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Kemudian misleading content, kalau ini berusaha untuk menjatuhkan ya, berusaha menjelekkan. Gitu. Dulu tersebar berita mengenai kemarin ini ya, bukan dulu, karena AFF kan barusan ya. Itu. Tim Thailand didiskualifikasi karena menggunakan doping kayak gitu. Padahal kalau kita baca secara secara detail, waktu antara beritanya terus kemudian dengan apa isinya itu sangatlah berbeda sekali ya. Yang pertama itu diposting di Info Timnas Indonesia 2022. Kemudian waktunya ini heboh kabar Thailand didiskualifikasi dari Piala AFF tahun 2020. Nah, sudah beda tahun ini. Kalau orang cermat udah nanti wah ini informasi nggak valid ya gitu. Tapi kalau nggak cermat, terus kemudian sangat dengan timnas itu sangat tinggi ya ketertarikannya, kemungkinan langsung kok seperti itu. Nah, itu terus kemudian akan nanti berpikir yang lain kalau misal tidak dengan akal yang sehat akal yang memang dengan akal sehatnya mereka untuk mencari info benar atau enggaknya, itu nanti langsung akan dibagikan lagi berita itu. Nah, padahal kan itu tidak benar ya. Itu kemudian ya kita perlu untuk berhati-hati dengan itu. Kalau yang ini imposter ini, imposter itu mencatut nama. Jadi ada nama dari wakil wali kota Bekasi. Itu digunakan untuk apa? Untuk meminta santunan ya di Yayasan Sabilul Mutahdin kalau di situ. Jadi ada nomor WhatsApp mengirimkan ke masyarakat, ternyata setelah diklarifikasi itu bukan nomor WhatsApp-nya yang dengan beneran. Hal-hal seperti ini sering dilakukan itu sering dilakukan. Ada juga yang sampai memiliki nomornya yang hilang itu. Sampai usahanya seperti itu, nomornya orang yang hilang digunakan untuk mencari sumbangan tuh banyak ya sekarang ini padahal kayak gitu. Itu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Itu namanya imposter content, mencatut nama atau dari wewenangnya dari orang tokoh tersebut gitu. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk tujuan tertentu tadi, entah itu mendulang cuan ataupun yang lain kayak gitu. Kemudian manipulasi konten. Di sini ada beredar video ya. Video mengenai orang tuh naik di GWK Garuda Wisnu Kencana di Bali itu. Nah, tersebarnya ini tuh ada orang yang memang tidak dengan izin naik ke sana tiba-tiba gitu. Itu padahal kan enggak ya di situ ya. Itu orang naik ke situ tujuannya untuk apa? Ternyata untuk maintenance rutin. Jadi di kulit patungnya itu dilihat apakah masih bagus atau enggak. Kalau misal sudah tidak bagus bisa diperbaiki. Nah, itu. Tapi orang itu menyebarkannya dengan
cara yang berbeda itu. Ada orang yang naik nih kok berani, terus kemudian ngapain dia ke sana kayak gitu. Padahal tujuannya untuk maintenance tadi itu. Yang terakhir ada fabricated content. Nah, ini konten yang memang diada-adakan. Jadi sebenarnya memang tidak kayak gitu. Tuh, ada penjelasan di akun YouTube ya, Lingkar Gosip itu menyebutkan bahwa si penyanyi Cita Citata ini meninggal dunia. Padahal kalau kita klarifikasi di Instagram kok masih upload nih, upload foto, upload story. Ini siapa yang upload? Ataukah adminnya saja? Nah, selang beberapa menit ternyata mengklarifikasi bahwa dia masih sehat. Nah, itu ternyata ini konten yang memang diada-adakan 100% ya. Diada-adakan 100% gitu. Padahal orangnya itu masih ada, masih sehat, tapi diberitakan meninggal kayak gitu. Ini fabricated content. Seperti itu ya. Jadi memang perbedaan dari setiap karakteristik itu memang tipis gitu. Memang tipis, bisa jadi satu buah berita hoax itu nanti akan masuk ke dalam 2 tipe karakteristik hoax kayak gitu. Jadi teman-teman untuk saat ini jangan terus kemudian berpikir secara saklek, oh ini masuk ke sini, enggak. Karena itu penjelasan ya, karakteristiknya kan macam-macam. Kalau memang bisa masuk ke dalam situ atau masuk dalam karakteristik pertama, karakteristik kedua, ya memang nggak apa-apa, itu memang bisa bercabang kayak gitu. Kemudian tidak diharuskan ke dalam satu karakteristik itu tadi. Seperti itu. Terus kemudian, nah kaitannya ini karena ada kecemasan di sebaran hoax ini ya yang ada saat ini, terutama di media secara online, WhatsApp, Instagram maupun Facebook, yang lainnya kayak gitu. Kemudian saya dan teman-teman itu membuat sebuah platform itu yang saya namakan Fact Checker Directory itu. Di dalamnya itu apa? Digunakan untuk apa? Untuk melakukan cek kebenaran ya. Cek kebenaran, dan data cek kebenaran itu nanti keyword-nya itu akan kita cocokkan dengan beberapa situs fact checker itu. Saya sudah mengakomodasi 2 situs fact checker. Yang pertama itu dari Kominfo, yang kedua itu dari Turnback Hoax ya, yang dari Mavindo tadi. Sebenarnya kita yang dari Kominfo kami ambil dari RSS, kemudian yang dari Mavindo kita coba untuk melihat update-nya tiap hari. Jadi tujuannya saat ini bukan untuk mengakuisisi data secara pribadi ya, personal ya, tidak, tapi untuk membantu masyarakat yang nantinya ingin tahu ya, ingin sekiranya nanti membuat sebuah resum perkembangan hoax di media online itu seperti apa. Apakah semakin tinggi, semakin berkurang, sumbernya paling banyak itu di mana, terus kemudian tipenya apa yang paling banyak tersebar, itu nanti teman-teman bisa melihat di platform Fact Checker Directory. Tujuannya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada di tahun 2021 ternyata banyak tersebar hoax itu di platform sosial medianya Facebook ya. Ternyata banyak itu dari Januari sampai Desember itu masih tingkat tertinggi itu. Kemudian disusul oleh WhatsApp ya, kemudian ada Twitter dan ada yang lainnya gitu. Kalau teman-teman ingin melihat secara detail itu nanti akan saya jelaskan di bagian ini. Oke. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini platform ini nanti akan saya share secara online. Nanti teman-teman kalau ingin melihat terus kemudian ingin mencoba silahkan. Ini belum saya hostingkan ya. Rencananya mau saya hostingkan di Fact Checker Directory dan kemudian nanti domainnya itu. Di sini teman-teman bisa melihat. Semisal ingin melihat perkembangan hoax di 2021 hanya sumbernya itu Facebook dan WhatsApp. Nanti kelihatan nih. Facebook segini, WhatsApp segini. Atau ada tambahan yang lain, apa? Misal Instagramnya. Nah, kelihatan seperti ini. Maupun yang lain. Jadi nanti dari hasil dashboard seperti ini, teman-teman bisa menyimpulkan nih, dikaitkan dengan berita yang tersebar. Kayak gitu. Oh, ternyata kenapa kok saya harus analisis bagian platform Facebook? Alasannya karena paling tinggi nih.
kenapa kok WhatsApp? Oh ternyata kayak gini dan sebagainya. Itu tadi ya. Terus kemudian kembali lagi. Nah, ke sini tadi. Oke. Oke, ini saya dulu. Terus kemudian saya share lagi bagian yang ini. Oke, ini ya. Tadi ya kembali ke sini ya. Jadi kelihatan tadi ya untuk mengetahui perkembangan hoax itu dari bulan ke bulan itu seperti apa. Sudah kelihatan. Terus kemudian ada lagi kenapa kok Facebook itu jadi yang pertama. Nah, itu tadi. Karena kaitannya dari ads-nya Facebook itu sendiri ya. Ternyata saya lihat-lihat kenapa kok Facebook itu jadi yang pertama nih untuk sebaran hoax. Ternyata banyak yang menggunakan Facebook ads itu digunakan untuk sebaran fake news gitu. Jadi ada seorang yang menyebarkan informasi secara palsu itu menggunakan advertising atau adverse secara online di Facebook itu. Dia nanti akan membayar ya. Kemudian 1 kali bayar atau beberapa time frame pembayaran lah kayak gitu. Dibayar kemudian dari hasil advertising tadi itu nanti akan selain diketahui oleh teman-temannya atau fans-fansnya itu tadi ya yang ada jadi satu lingkaran pertemanan di Facebook itu nanti juga akan diketahui oleh teman dan temannya lagi loh. Jadi temannya si temannya kayak gitu loh. Jadi yang pertama tadi sekali ya, misal sekali membayar dalam time frame tertentu, terus kemudian si orang tadi selain dia akan mengklik sebuah iklan dari yang telah di-share oleh si orang pertama tadi, si temannya orang pertama tadi dia akan tahu nih, oh dia share itu dan klik nih. Nah, yang jeleknya itu ads itu dilarikan ke fake news web. Nah, tadi. Jadi di situ ada tampilan halaman website yang isinya hanya spam itu loh, spammer itu loh. Jadi spammer itu. Jadi hanya isinya itu iklan-iklan secara online. Nanti kalau kita klik ini larinya ke sana, klik ini larinya ke sana, macam-macam itu. Jadi memenuhi satu halaman kayak gitu. Itu. Ya. Contohnya kalau teman-teman ingin download film, seperti ini contohnya. Kalau semisal, kita coba bagian mana ya? Nah ini saya pengen download film Shang-Chi, itu ya. Semisal ada periklanan mengenai download film ads-nya di Facebook gitu. Saya sorot ke sini, kelihatan sekali nih. Silakan teman-teman lihat bagian sini ya, pojokan sini ya. Ponselharian.com. Itu udah jelas. Kalau saya klik pasti ini akan dilarikan ke halaman web yang sekiranya hanya iklan ini. Nah, ini kelihatan toh. Kelihatan sekali ini. Nah, iklan ini. Di sini iklan kayak gini. Ini juga iklan, pemain nggak jelas iklannya ini. Nah, kayak gini. Gitu. Kelihatan ya. Kalau saya klik lagi nanti akan dilarikan ke iklan lagi. Terus seperti itu, gitu. Makanya kenapa kok tujuan sasaran di Facebook itu banyak orang menyebarkan hoax di situ, tujuannya tadi karena penggunaan iklannya tadi. Ya, jadi oke, terus kemudian saya coba share lagi kaitannya ya di sini. Coba Cahyo, tinggal 6 menit Ya. lagi. Oh ya, oke. Jadi itu tadi ya, saya share bagian ini tadi, itu tadi. Nah, kelihatan. Tadi ya, jadi ada halaman secara web page itu isinya hanya iklan-iklan tadi yang nantinya kalau orang mengklik dia nanti bisa dapat revenue itu tadi. Kemudian ada teman dari temannya tadi, kalau dia lihat iklannya nggak klik lagi, dia dapat revenue lagi. Jadi secara organik kalau seperti ini nanti udah banyak orang yang akan mengklik terus kayak gitu. Dari teman-temannya itu akan terus menjalar terus seperti SNA tadi loh. Jadi ada keterkaitan antara kemana terus kayak gitu. Dan ini nanti 1 kali bayar dia akan untung banyak di sini. Dari halaman ini dia untungnya dari temannya yang mengeklik, kemudian teman dari temannya, dari ads itu sendiri dan sebagainya itu tadi. Jadi nanti akan ke sini mendapat revenue yang banyak. Intinya seperti itu. Nah, kalau ini lebih condong ke tipe karakteristiknya ya, yang banyak tersebar itu apa?
ternyata di tahun 2021 yang banyak tersebar itu adalah yang fabricated content gitu. Tuh, jadi konten yang benar-benar memang 100% diada-adakan gitu loh. Gitu. Nomor 2 itu misleading content, tujuannya untuk menjatuhkan. Yang hijau-hijau tujuannya menjatuhkan. Gitu. Makin lama ternyata popularitas hoax itu menurun ya. Di sini fluktuatif naik turun, kemudian di Desember menurun. Itu karena apa? Kemungkinan karena kesadaran masyarakat untuk saat ini sudah mulai aware ya apa itu hoax itu tadi. Kemudian banyaknya anak muda gitu, kemudian yang paham mengenai teknologi. Biasanya orang yang menyebar-nyebarkan hoax itu umumnya ya, itu orang-orang yang setengah matang pemahaman teknologinya. Jadi tidak begitu tahu, kemudian tidak ingin mencari literasi, membaca sumber yang lain, tiba-tiba langsung disebarkan. Gitu. Itu. Nah itu tadi. Selain itu saya juga menyediakan. Nah kalau teman-teman ingin analisis data ya, ini saya menyediakan datanya nih. Silakan teman-teman kalau mau nanti mencoba ambil datanya, nanti semuanya akan terkolek di situ. Semisal mencari Omicron, nah, silakan dicari aja di sini, dicari banyak datanya muncul, kemudian diekspor. Nah, nanti sudah jadi Excel, jadi CSV datanya. Silakan dianalisis. Gitu. Untuk saat ini saya masih menyediakan secara free ya, cuma-cuma. Silahkan teman-teman kalau untuk kepentingan penelitian ataupun yang lain silahkan dipakai nggak apa-apa. Tapi dalam waktu berkala, kalau misal ini memang banyak yang menggunakan, ya nanti kita batasi karena terkait dengan resource dari hardware-nya juga, pemeliharaan itu tadi. Seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana cara kita bisa tahu bahwa itu adalah informasi palsu? Teman-teman bisa baca di sini ada lihat lebih dekat lagi. Apakah website atau platform itu yang menyebarkan itu memang trusted ya? Kalau enggak ya jangan. Kemudian langsung ikut menyebarkan. Kemudian lihat headline-nya, judulnya. Apakah berisi yang agak sensasional atau membuat orang itu terkaget-kaget kayak gitu. Kalau iya, cek kembali apakah itu fake news atau bukan. Kemudian other resource-nya itu. Ini untuk pengecekan ya. Jadi kita harus melakukan pengecekan di sumber yang lain. Apakah ini benar atau enggak. Kemudian yang ini, yang bawahnya lagi, kita lihat dari detail informasinya, tanggal persebarannya dan sebagainya. Apakah sesuai atau enggak? Jangan-jangan ini udah yang dulu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya cek your biases itu, kalau kita itu masih menduga-duga berita ini benar atau enggak, berarti kita wajib cari tahu. Yang terakhir, apakah ini sebuah joke atau candaan, itu juga kita tahu juga harusnya ya. Seperti itu. Jadi harapan dari saya untuk saat ini itu teman-teman mulai aware mengenai hoax itu apa itu. Karena kaum muda yang melek digital itu biasanya yang nanti bisa membantu gitu, untuk memutus circle chain dari persebaran hoax tadi. Jadi teman-teman kalau memang tahu itu memang hoax, ya silahkan selesaikan di situ, kemudian beritahu orang yang beritahu tadi, ini bukan berita yang benar, itu berita yang hoax kayak gitu. Silahkan dicek di bagian ini kalau nggak percaya, ini buktinya loh kelihatan. Jadi seperti itu, harapan saya seperti itu. Oke, seperti itu saya kira cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Cahyo dan Pak Habibie. Ini materinya sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan sekalian. Di chat ini sudah ada 2 pertanyaan Pak Cahyo, Pak Habibie. Jadi karena berhubungan materinya kita langsung saja ya. Takutnya nanti rekan-rekan sekalian lupa untuk menuliskan pertanyaannya. Jadi untuk sesi yang pertama ini, yaitu antara Pak Habibie dan Pak Cahyo, ini ada 2 pertanyaan. Monggo silakan dijawab. Pertanyaan pertama itu dari, ini Pak Rifki. Mengekstrak sumber hoax apakah dari WA, Facebook, dan lain-lain, bagaimana Pak Cahyo? Ini maksudnya gimana Pak Cahyo? Caranya kah atau bagaimana ini Pak Rifki? Oke, pertanyaan berikutnya, seperti yang kita tahu Pak, Indonesia sekarang ini sudah dibilang melek teknologi. Mulai dari anak kecil sampai orang tua rata-rata sudah memakai HP dan media sosial. Bagaimana cara kita mensyaratkan pemahaman tentang hoax supaya mengurangi penyebarannya terutama untuk kalangan orang tua kita. Karena rata-rata penyebaran hoax itu yang saya terima selama ini berasal dari grup keluarga. Dan jika kita yang muda yang memberitahu malah kita yang disalahkan. Ini sangat menarik sekali. Saya silakan dijawab Pak Cahyo dan Pak Habib.
Ini Yang udah pertanyaan pertama Pak Cahyo terlebih dahulu ini langsung Oke. menyebut nama. Tapi untuk pertanyaan yang berikutnya yang kedua itu monggo dari Pak Cahyo dan Pak Habibie. Oke, terima kasih. Ini yang pertama saya dulu ya. Terima kasih Pak Rifki ya atas pertanyaannya. Bagaimana cara ekstraksi data ya? Untuk saat ini karena hoax itu kita belum tahu itu hoax benar atau enggak ya. Kalau misal kok pengen cari data yang banyak maksudnya. Kalau 1, 2, oke lah kita cari tahu itu berita, kemudian kita cek hoaxnya nggak masalah. Tapi kalau banyak untuk dianalisis itu sulit ya. Berarti kita harus mencari sumber trusted dulu, yang terpercaya dulu. Dari mana itu? Kalau untuk saat ini ada banyak sumber-sumber yang terpercaya. Pertama bisa dari Kominfo, ada cek fakta juga, kemudian dari Mavindo tadi, atau dari Liputanan dan sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali. Dan bahkan ada yang membuat semuanya dari satu. Cuma kekurangannya mereka itu belum menyajikan informasi secara detail. Hanya memberikan oh ini sumbernya dari sini. Belum ada, oh ini tuh nanti terkategori jadi satu. Seperti tadi saya mengkategorikan jadi 7 tadi. Jadi dari 2 sumber saya mencoba untuk menjadikan satu kategori. Maksudnya satu konteks kategori yang 7 tadi loh. Gitu. Jadi macam-macam. Jadi yang pertama memang harus dari fact checker tadi ya, karena mereka secara manual mengecek bahwa ini hoax atau bukan, dan di situ kelihatan siapa yang melakukan validasi di masyarakat di komunitas itu. Seperti itu Pak Rifki. Begitu Pak Rifki? Untuk detailnya Oke. nanti di balik layar ya Pak Rifki ya. Baik, pertanyaan berikutnya, monggo silahkan mulai dari Pak Habibie dulu mengomentari tentang pertanyaan dari Muhammad Azwar. Ini menarik sekali. Memang ini adalah realita di lapangan kita ya. Ternyata kita ini punya grup WA dari keluarga sendiri. Dan keluarga sendiri yang menyebarkan hoax tersebut. Ini bagaimana caranya ini kira-kira Pak Habibie dan Pak Cahyo? Monggo silakan. Ya, saya izin menjawab juga ya. Ya, jadi hal kayak gini memang pernah atau bahkan sering terjadi di masyarakat kita. Nah, saya juga sempat maksudnya agak bersitegang dengan kakak saya yang pas awal-awal COVID. Jadi kalau ada misalkan berita yang entah dia dapat dari Facebook, dari grup yang lain, dia langsung posting. Dia langsung posting tanpa cross check dulu. Nah, terus suatu ketika saya maksudnya pernah komplain, Mas, nek misal punya berita, informasi, jangan langsung share, tapi dibaca dulu. Kadang judul sama isinya itu berbeda. Nah, jadi yang memang susah adalah memang untuk mengedukasi orang, sesuatu itu jangan langsung share, tapi di cross check dulu. Judul kan kadang clickbait ya, jadi yang ada di judul dengan yang ada di dalam kontennya itu kadang berbeda 360 derajat. Nah, jadi nek pengalaman saya pribadi, memang sebagian keluarga yang tidak terlalu melek teknologi, ketika dia dapat berita langsung share, tanpa lihat isi, misalkan entah itu cuma video, entah itu artikel, tanpa dibaca. Nah, nek saran saya ya silahkan persuasif. Jadi dikasih tahu, oh nek misal punya berita itu ya dicek dulu, di cross check dulu, jangan langsung di-share. Nek saya kayak gitu. Karena berbeda orang karakteristiknya berbeda. Kalau nanti misalkan kita ngasih taunya itu tidak secara persuasif, pendekatannya itu tidak tidak seperti itu. Nah, nanti takutnya malah tersinggung. Nah, mungkin Pak Cahyo punya jawaban yang lain. Oke, terima kasih. Itu salah satunya ya dari Pak Habibie. Memang bagus seperti itu. Kalau kita sebagai anak muda ya, memang kita itu lebih banyak literasi, membacanya itu lebih banyak kemungkinan ya mengenai digital, secara digital itu. Kalau saran saya, wah ini saya tidak promo ya. Nanti silahkan di-share aja nanti platform saya itu. Ini loh platformnya, dicari di situ aja ketikan keyword-nya ada enggak. Nanti kalau muncul, oh berarti itu kelihatan hoax atau enggak itu. Nah, jadi yang paling penting itu kita berikan buktinya. Gitu. Ini hoax atau enggak. Kalau kita enggak memberikan bukti, biasanya mereka tetap akan menolak. Gitu. Dia tetap akan, oh gini. Apalagi platform saya yang baru ini ya.
orang tuh belum tahu, semisal orang mencari, kemudian oh ternyata di sini termasuk hoax. Lah ini platform ini sudah terpercaya belum? Gitu. Padahal di baliknya itu bersumber dari Kominfo, dari masyarakat anti fitnah dan sebagainya. Kalau dirujuk udah benar-benar hoax gitu. Kalau misalnya memang tersedia di situ. Gitu. Jadi tadi kita harus memberikan sumber hoax-nya, kemudian kalau bisa ya kita validasi siapa yang memberikan hoax, siapa yang validasi bahwa itu bukan hoax gitu. Nah, itu. Jadi entah itu Kominfo ataupun yang lain. Jadi ada sistem validasinya. Kalau kita sebagai anak muda, memang biasanya kalau sama orang tua itu, wah nanti kalau saya jelaskan kayak gini, dia tetap kurang mau menerima kayak gitu. Nanti silakan aja kasih buktinya. Kayak gini loh Pak, Bu, itu buktinya dari Kominfo tidak hoax kayak gitu atau hoax kayak gitu. Terima kasih sekali. Ini Muhammad Azwar. Mungkin pengalaman saya juga di grup family ya. Kadang tiba-tiba ada yang share, ada yang nge-share. Jadi kita yang mencarikan referensinya. Dari referensinya bahwa oh ternyata ini hoax, kita sampaikan ke grup bahwa ini hoax. Salah satunya seperti itu. Jadi memberikan mereka secara tidak langsung edukasi bahwa informasi yang disampaikan itu kurang tepat. Boleh silahkan share, bebas share apapun itu, tetapi perlu di cross check terlebih dahulu. Nah, yang cross check siapa? Bagi kita saja, ibaratnya ketika ada di keluarga, grup keluarga mendapatkan sharing-sharing dari luar, kita coba cross check. Itu memang sedikit berat ya, ibaratnya tugas kita sedikit berat untuk menyampaikan kepada mereka. Sampaikan link juga, share link bahwa ternyata informasi yang disampaikan oleh keluarga kita itu kurang tepat. Begitu ya Muhammad Azwar. Next question Mas Azwar. Selamat Mas Muhammad Azwar, ini sepertinya akan dapat door prize dari kita teman-teman ya. Oke, next. Ini sudah sampai satu pertanyaan lagi sebelum kita mendengarkan dari Ibu Kartika Diota pemaparan materinya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke Ibu Kartika. Silakan. Apakah ada yang ingin open mic? Halo, rekan-rekan sekalian. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Habibie dan Pak Puji Winarcahyo. Monggo silahkan. Apakah ada yang ingin sharing-sharing atau ingin bertanya, rekan-rekan sekalian? Sepertinya sudah paham semua ya. Luar biasa sekali memang ini ketika penyampaian materi antara paham dan tidak mengerti. Ini saya juga bingung ini. tidak. Oke, kalau misalkan wah Pak Andika saya lupa nih. Ntar saya ingat-ingat dulu. Baik, berarti kita lanjutkan dulu ke pemaparan materi terakhir kita pada sesi hari ini yaitu oleh Ibu Kartika Diota dengan penyampaian materi tentang model ontologi untuk kontak tracing COVID-19. Baik, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Kartika. Baik, terima kasih Pak Andika atas waktunya. Selamat siang teman-teman di sini. Saya agak keder ya sebenarnya ini ngomong di sini tuh. Karena ada beberapa dari teman dosen juga yang dari luar kampus Unjaya. Di sini ada teman dari UIN Maliki Malang, kemudian ada dari teman dari Universitas Maliku Saleh Aceh, kemudian ada juga yang dari Sanata Dharma. Selamat siang teman-teman. Keder saya jadinya ngomong. Oke, di sini saya akan sharing gitu ya. Di sini sifatnya sharing terkait model ontologi yang dibuat untuk kebutuhan kontak tracing COVID-19. Ini latar belakangnya apa ya? Seperti yang kita tahu bahwasanya kasus COVID di tahun 2020 itu melonjaknya sangat tinggi dan dari data pertanggal 9 Juli 2020 dari Kemenkes itu di Indonesia melaporkan sebanyak sekian kasus konfirmasi COVID-19 dengan case fatality rate-nya 4,8%. Nah, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan laju penyebaran virus itu adalah dengan kontak tracing. Nah, jadi berdasarkan itu, gimana caranya membuat
proses kontak tracing itu menjadi lebih mudah atau lebih tersistem gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan data tertulis yang ada di Dinkes, tapi bagaimana itu tersistem agar itu lebih mudah untuk terlacaknya. Kemudian penelitian ini, jadi itu nanti berdasarkan kontak tracing yang dibutuhkan gitu ya, kebutuhan kontak tracing. Jadi di sini tim peneliti, saya dan Pak Karisma, itu berinisiatif untuk membuat suatu model ontologi untuk domain kontak tracing COVID-19. Nah, ontologi ini nanti akan memanfaatkan metadata pada data. Jadi suatu data itu memiliki metadata gitu ya, untuk diolah dan menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa di sini masih awam terkait apa itu ontologi begitu. Jadi ontologi itu merupakan knowledge base gitu ya, basis pengetahuan yang berisi seperangkat istilah tentang pendefinisian suatu konsep, hubungan dan sebagainya merepresentasikan domain. Jadi di dalam ontologi itu nanti ada konsep itu terdiri dari kelas, kemudian objek gitu, kemudian ada atribut atau yang disebut nanti sebagai properti, ada relasi, ada fungsi, kemudian ada aksioma dan instance. Nah, instance itu adalah suatu individualnya. Tahap pengembangan ontologi ini menggunakan bahasa OWL atau web ontologi language gitu ya. Itu dia merupakan bahasa yang dikembangkan di atas RDF atau RDFS, yang mana itu nanti dia idenya itu dari RDF triple gitu ya, RDF triple atau triple RDF. Sebentar. Oke. Nah, RDF triple, maksudnya RDF triple itu gimana? Jadi yang namanya ontologi ini lebih kepada nanti kaitannya dengan pencarian semantik. Nah, apa itu semantik? Jadi kalau teman-teman dalam bahasa Indonesia itu mengenal sintaks, istilah gitu ya, sintaks ada semantik. Nah, kalau sintaks itu kan yang terlihat secara tertulisnya. Kalau semantik itu yang ada pada suatu maknanya. Jadi suatu pencarian kata, kalimat gitu kan panjang misalkan. Nah, itu semantiknya itu sebenarnya dia itu mencari apa sih gitu ya. Jadi dia akan melihat pada makna, tidak secara tertulisnya. Jadi teman-teman katakanlah mau searching nih di Google misalkan kayak gitu. Mencari apa ya, Presiden Indonesia yang kedua misalkan kayak gitu, atau siapakah nama Presiden Indonesia yang kedua yang bla 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 misalkan panjang seperti itu. Tapi kan intinya yang dicari adalah data dari presiden kedua misalkan kayak gitu. Nah, jadi di ontologi ini dia akan membaca semantiknya. Nah, ini tadi ontologi itu dikembangkan dengan menggunakan bahasa OWL atau Web Ontology Language, yang mana dia ini adalah pengembangan dari RDF dan atau RDFS gitu ya. Nah, dia ini sifatnya adalah konsepnya itu memanfaatkan triple RDF. Triple RDF itu apa ya? Seperti layaknya suatu kalimat pencarian di mana dia itu memiliki subjek, predikat, dan objek. Demikian pula di RDF itu namanya adalah objek, kemudian atribut, dan value. Jadi objeknya itu siapa yang dicari, dia atributnya itu propertinya melakukan apa, kemudian value itu targetnya apa. Nah, tahap pengembangan ontologi, yang pertama itu kita tentukan dulu domain dan ruang lingkupnya ontologi ini nanti akan membahas apa. Kemudian kita pertimbangkan kemungkinan reuse ontologi yang telah ada. Jadi karena ontologi ini kan sifatnya luas ya. Kalau kita baru mengembangkan yang pertama itu nanti mungkin belum sekompleks ketika kita reuse dari orang lain, kemudian kita kembangkan ulang. Jadi tidak ada masalah untuk menggunakan ontologi yang sudah ada,
yang mana domainnya itu mungkin sama, nah kemudian kita sesuaikan dengan kasus yang kita butuhkan, kita tambah-tambah lagi untuk menjadi ontologi yang lebih kompleks. Kemudian setelah itu adalah enumerasi kata-kata penting dalam ontologi. Jadi kata-kata penting, inti-intinya itu apa, dicatat. Kemudian kita akan gunakan untuk mendefinisikan kelas beserta tingkatannya, kemudian mendefinisikan properti dari kelas-kelas itu. Jadi properti ini seperti relasinya gitu ya. Kata kerja biasanya di dalam properti ini itu. Kemudian mendefinisikan batasan atau constraint, dan juga membuat instance. Nah, instance ini adalah suatu objeknya. Gitu. Oops. Nah, yang pertama, tahap pengembangan ontologi, ini kita menentukan domain dan ruang lingkup. Kemarin penentuan ruang lingkup itu dilakukan dengan melakukan FGD dengan pihak Dinkes, kemudian didapatkan pertanyaan, kira-kira yang mau dijawab dari ontologi itu apa gitu. Jadi misalkan ini pertanyaannya adalah berapa orang yang sembuh dari COVID-19 di tempat P gitu ya, di suatu tempat P, kemudian berapa banyak orang yang meninggal di kota C, dan kemudian beri saya riwayat perjalanan pasien P, dan juga beri saya pasien COVID-19 dan hubungan relasinya jika ada, dan berikan daftar pasien COVID-19. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang setidaknya diharapkan dapat dijawab oleh ontologi kontak tracing yang dibuat ini. Nah, kemudian kelas dan hierarki kelas yang dibuat itu ternyata seperti ini. Jadi kalau misalkan ini dijelaskan itu banyak sekali ya. Yang pertama itu ada orangnya terlebih dahulu. Jadi agent atau itu kita menyebutkan adalah agent itu di situ ada grup. Grup ini di sini mungkin dari klaster karena kita tahu COVID itu juga bisa disebabkan dari suatu klaster gitu ya. Kemudian juga dari organisasi, dan ada dari orang, gitu kan. Personnya itu yang terinfeksi, terkonfirmasi, itu laki-laki atau perempuan, kemudian apakah dia juga tenaga medis, gitu ya, dokter, nurse. Kemudian yang dinamakan pasien, itu adalah orang yang bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, di sini ruang lingkupnya itu lebih kepada data orangnya, grup, klaster, kemudian penyakitnya, kemudian diagnosisnya, dan penelusuran kontak. Jadi dia kalau penelusuran kontak itu dia habis, misalkan dia terkonfirmasi COVID ini, tertular COVID itu dari mana? Apakah ada kontak erat, ataukah dia menghadiri suatu acara ulang tahun atau pernikahan dan lain sebagainya, ataukah tertular dari anggota keluarga, ataukah berada di dalam satu tempat yang sama dengan ini penumpang gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian untuk properti itu ada dua, yaitu ada objek properti dan data properti. Nah, kalau objek properti itu nanti dia akan menghubungkan antara katakanlah kelas dengan individu atau kelas dengan kelas begitu ya. Jadi dia sebagai relasinya. Sedangkan kalau data properti ini nanti suatu atribut yang melekat pada individual, pada instance-nya. Itu adalah data properti. Misalkan saya usianya berapa, kemudian jadi dia bentuk atau isi dari data properti itu berupa data tunggal, string gitu ya, yang tidak berkaitan dengan yang lainnya. Gitu. Misalkan saya usia berapa, kemudian hasil tes COVID-nya nilainya apa, true atau false gitu, benar-benar terkonfirmasi atau tidak, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk constraint itu adalah batasan atau restriksi, yang mana kita bisa mendefinisikan batasan atau restriksi ini di kelas gitu ya. Jadi kita akan membuat kelas kompleks. Kelas itu ada dua, ada kelas kompleks dan ada kelas yang biasa. Ya, kelas kompleks itu adalah kelas yang memiliki batasan. Misalkan
pasien gitu. Kita punya kelas pasien. Nah, bukan, sebentar. Pasien itu tidak harus terdiagnosis COVID ya. Jadi misalkan dia pasien itu pasien yang lain. Misalkan di sini terdiagnosis COVID. Jadi orang yang terdiagnosis COVID, kelas kan, ini kan merupakan suatu kelas. Itu berarti kelas yang bagaimana? Berarti kalau kelas yang terdiagnosis COVID-19 ini berarti adalah kelas pasien. Nah, kelas pasien yang mana pasien ini memiliki diagnosisnya berupa beberapa COVID-19 diagnosis. Ini juga kelas ya, COVID-19 diagnosis itu apa saja, misalkan demam, kemudian ada tes PCR-nya dan lain sebagainya, itu masuk ke sini. Jadi yang dinamakan kelas kompleks. Jadi sehingga ketika kita memanggil kelas diagnosis with COVID-19 ini sudah menghasilkan data yang dengan batasan-batasan ini. Nah, ini adalah bentuk untuk graf atau jadi dari kelas atribut yang dibuat ini, tapi ini masih berupa kelas-kelas luarnya saja ya. Ini kalau kita lihat untuk grafnya, ontologi grafnya itu seperti ini. Kenapa sih kok kita menggunakan ontologi? Kenapa kok nggak database biasa gitu ya? Jadi karena kalau ontologi ini informasinya itu kan bisa kemana-mana. Kalau database yang relasional itu nanti kurang luas untuk mendapatkan banyak data. Nah, kalau ditampilkan semuanya itu seperti ini. Tidak terlihat ya garis-garisnya dan lain sebagainya, saking banyaknya data yang terkait begitu. Jadi kita kan di hidup gitu ya, kita hidup itu kan memiliki saling terkait. Makanya ketika ada suatu wabah, itu penularannya sangat cepat dan yang diminta adalah mengurangi aktivitas. Karena kalau kita sama-sama beraktivitas normal, itu satu orang akan menularkan ke berapa puluh orang. Dan orang ini akan bisa menularkan ke orang yang lain. Itu akan sangat banyak sekali. Kemudian pengujian ontologi ini digunakan untuk mengetahui gitu ya, apakah pertanyaan tadi yang di awal didefinisikan di ruang lingkup itu apakah sudah bisa dijawab oleh ontologinya. Nah, pengujian ontologi ini bisa dilakukan menggunakan Sparky-L query atau menggunakan DL query. Nah, kalau DL query ini description logic query, dia bentuknya sudah lebih user friendly begitu ya. Kita tinggal menuliskan saja pertanyaan itu nanti direpresentasikan ke dalam kode query. Jadi berapa orang yang sembuh dari COVID-19 di suatu tempat P, misalkan seperti itu adalah pertanyaannya. Kita ambil contoh, kita ingin mengambil berapa orang yang sembuh di negara Indonesia, misalkan seperti itu. Ini datanya data dummy ya, jadi kalau misalkan kok cuman 2 gitu, ya ini datanya memang data dummy. Jadi kita akan mengambilnya adalah berapa orang yang sembuh dari COVID-19. Kita tahu orang yang sembuh berarti dia itu adalah sebelumnya merupakan pasien gitu kan ya. Jadi kita tinggal panggil kelasnya pasien, N, statusnya itu apa? Nah, kalau sembuh berarti dia itu memiliki status cure gitu ya. Kemudian di tempat P, berarti kita N lagi tempatnya di mana. Nah, itu nanti akan muncul ini data individualnya, data pasiennya. Nah, di sini data pasien tidak disebutkan nama, tapi ini nanti di dalamnya itu nanti baru akan misalkan P000014 itu nanti bisa memiliki data properti nama dan lain sebagainya. Tapi karena rekam medis itu merupakan rahasia gitu ya sifatnya, makanya di dalam sini juga tidak akan ditampilkan namanya. Oke. Kemudian demikian pula untuk berapa banyak orang yang meninggal, sama, tinggal ini statusnya kita ganti dengan disease. Karena itu berarti statusnya yang meninggal. Nah, di sini data yang dimiliki belum ada pasien yang meninggal, jadi dia tidak mengembalikan hasil. Kemudian berikan riwayat perjalanan dari pasien P. Nah, kita bisa melihat pasien, kemudian travel history-nya
di mana. Nah, kita ketika ini diklik, itu nanti akan muncul bahwa si P ini bepergian kemana saja. Itu nanti ya. Jadi di dalam travel history-nya, ini nanti kan muncul nanti detailnya travel history, itu nanti dia akan terlihat dia telah melakukan perjalanan kemana, travel to kemana, travel from, travel to, gitu. Kemudian yang terakhir, berikan daftar pasien COVID-19. Nah, kita tinggal memanggil pasien COVID-19. Ini adalah data-datanya pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, itu adalah pengujian ontologi yang sudah dilakukan. Nah, ini yang terakhir, ada berikan daftar pasien dengan hubungan relasi. Nah, jadi di sini kita akan melihat orang yang memiliki relasi dengan pasien gitu. Nah, itu ada siapa saja. Kemudian berarti orang ini karena memiliki relasi gitu ya, daftar pasien COVID yang dengan ada hubungan relasi, maka orang ini harus segera dia masuk ke dalam kelas urgently needs COVID test. Gitu. Jadi orang yang punya relasi dengan pasien, berarti kan dia dinyatakan sebagai kontak erat begitu ya. Itu berarti dia harus segera melakukan tes itu untuk melihat apakah dia tertular atau tidak. Ya, itu adalah model ontologi yang dibuat untuk kebutuhan kontak tracing. Nah, mungkin di sini teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Andika. Baik, terima kasih Bu Tika. Luar biasa sekali. Ini langsung silakan rekan-rekan sekalian. Ini langsung ada pertanyaan dari Mas Rizky kayak. Selamat siang Bu, izin bertanya tentang ontologi. Kebanyakan informasi yang saya cari dan ditampilkan di Google itu berkaitan dengan konsep filsafat yang menjelaskan tentang hakikat dan keberadaannya. Luar biasa sekali ontologinya filsafat ya. Nah, ontologi yang dibahas sekarang itu ada keterkaitan atau tidak dengan konsep ontologi yang ada pada filsafat. Nah, ini bahaya nih. salah kata kunci, salah ini informasi. Monggo silakan Ibu Tika. Iya, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Iya, memang kalau kita cari gitu ya ontologi, kalau nyarinya biasa ontologi gitu, nanti Google mengarahkannya ke ontologi yang istilah filsafat dan sebagainya, karena memang istilah ontologi itu nggak hanya ada di ilmu komputer aja gitu ya. Jadi kalau nyari mungkin OWL ontologi kayak gitu. Jadi pakai kata OWL gitu ya. Berarti tidak ada kaitannya dengan filsafat Nggak ada, ya. nggak ada. Terima kasih Bu Tika atas jawabannya. Begitu Mas Rizky ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, masih ada waktu, kita masih ada waktu, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ini door prize-nya sudah ada beberapa yang sudah mendapatkan ya hasil dari pretestnya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan pretest di awal sebelum materi, penyampaian materi ya. Selanjutnya nanti akan ada post test ya, rekan-rekan sekalian. Nah, bagi yang rekan-rekan sekalian belum presensi, monggo silahkan presensi terlebih dahulu di link chat yang telah kita bagikan. Oke, masih ada waktu. Silahkan rekan-rekan jika ingin bertanya. Open mic saja. Ini biasa mahasiswa ini malu-malu nih, kebiasaan nih, malu-malu saja. Oke, mungkin kita coba panggil deh. Kita pilih random saja. Mbak Jenny nih, Mbak Jenny. Gimana nih? Mbak Jenny monitor Mbak Jen? Halo Mbak Jen. Wah, ternyata tidak monitor ya. Baik. Yang lainnya, monggo silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
Monggo closing statement dari para narasumber kita, mulai dari Pak Habibie. Monggo silahkan. Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung di acara pagi menjelang siang kali ini. Jadi yang saya mau tekankan kepada teman-teman yang khususnya ini teman-teman yang menjelang semester akhir yang masih bingung nanti mau mengambil tema tugas akhir apa. Jadi teman-teman tidak usah bingung karena tugas akhir itu sebenarnya banyak yang masih bisa dieksplor. Jangan cuma karena tren misalkan oh temennya mengambil ini terus ikut-ikutan. Nah, tapi dengan pemaparan yang sudah disampaikan dari Pak Cahyo dan Butika, mungkin dari saya tadi nanti dapat gambaran topik baru yang mungkin dapat teman-teman gunakan untuk tugas akhir. Ya, mungkin itu Pak dari saya. Oke, sip. Terima kasih Pak Habibie. Mungkin dari Pak Cahyo. Oke, terima kasih Pak Andika. Kalau dari saya sendiri, yang namanya teknologi itu terus berkembang ya. Tidak cukup kalau kita hanya belajar sampai sini. Gitu. Jadi kedepannya harapan saya itu malah ada sharing dari teman-teman untuk kita kayak gitu atau yang lain lah. Jadi tidak hanya kita yang menyampaikan. Jadi intinya silahkan terus belajar. Gitu. Teknologi itu terus berkembang seperti itu Pak Andika. Dari Butika? Ya, oke. Saya setuju mungkin ya dari Pak Cahyo dan Pak Habibie. Mungkin ini juga ada kaitannya buat teman-teman yang mau skripsi atau mahasiswa-mahasiswa yang misalkan masih semesternya muda itu juga boleh kalau mau explore gitu ya. Jadi nggak harus untuk skripsi. Kalau teman-teman tuh nanti punya ide itu nanti juga bisa diikutkan ke program kreativitas mahasiswa. Jadi nggak harus untuk skripsi gitu ya. Kalau misalkan bingung ini nanti bisa diselesaikan dengan apa, itu nanti teman-teman kan bisa share dengan dosen pembimbing akademiknya. Tapi teman-teman udah tahu dulu misalkan ini permasalahan Pak, Bu, ini saya ada permasalahan gini. Rencananya mau saya selesaikan itu, saya pengennya itu nanti solusinya itu seperti ini. Lah, saya punya metodenya kalau dengan pendekatan seperti ini bisa atau enggak. Kalau misalkan kurang tepat itu biar diberi bimbingan gitu kan ya, diberitahu nanti ini mungkin yang ini kurang tepat, ini nanti yang lebih tepat apa. Dan nggak usah cari permasalahan itu yang muluk-muluk. Jadi cukup perhatikan di lingkungan sekitar apa yang kiranya ada yang perlu diselesaikan, yang bisa diselesaikan. Saya rasa teknologi itu bisa mengarah ke mana saja, gitu kan ya. Nggak harus ke dunia pendidikan, bisa kalau misalkan ada yang pertanian dan sebagainya, mau diberi sentuhan-sentuhan teknologi ya bisa, kalau memang itu ada permasalahannya. Itu Mbak Andika. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Ini pembicara narasumber kita pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali ya tentunya rekan-rekan sekalian. Jadi nanti rekan-rekan sekalian bagi yang ingin mengambil tugas akhir dengan materi-materi yang berkaitan dengan ketiga narasumber ini, monggo silakan nanti bisa langsung berdiskusi dengan para narasumber ini. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat, karena waktu kita adalah sampai dengan jam 12. Saya mewakili rekan-rekan, mohon maaf apabila selama kegiatan sharing knowledge informatika ini ada kekeliruan, kita mohon maaf ya. Oh ya, satu hal lagi rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan mendapatkan door prize itu silahkan kembali mengerjakan post testnya, sudah ada di link yang saya sampaikan. Nanti untuk masalah hadiahnya yang mendapatkan kita akan hubungi ya rekan-rekan sekalian. Dari saya mohon pamit. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan sekalian dan terima kasih juga buat narasumber. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima Dokumentasi kasih. foto? Oh iya. Untuk foto juga nanti. Foto ya. Oh iya, foto dulu ya rekan-rekan sekalian. Foto Silakan dulu on-cam ya. kameranya ya. Betul. Ya lupa untuk fotonya. Jika berkenan silakan on-cam kameranya. Kita akan dokumentasikan kegiatan ini.
malu-malu sepertinya Pak Cahyo, Pak Habibie, Bu Tika. Nah, ini nanti kita ambil saja di recording kita saja. Oke, siap. Baik, begitu. Silakan